Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah semakin hari kita semakin belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu, yuk anak-anak menyanyikan lagu berikut ini, Ajarku Mengerti. Sebelum kita nanti akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi anak-anak kelas 6 di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pagi hari yang baru. Di hari Rabu ini kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga anak-anak bisa kembali memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya, anak-anak mau menyediakan hati untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, sehingga firman-Mu yang akan direnungkan boleh dapat dimengerti dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pendengar yang baik. Nats firman Tuhan yang akan Miss Maria bacakan dan juga anak-anak bisa baca melalui layar yang ada, yaitu diambil dari Mazmur 17 ayat 6. Ini dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Berbunyi demikian. Aku berseru kepadamu ya Allah, sebab Engkau menjawab aku. Perhatikanlah aku dan dengarlah kata-kataku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya anak-anak, di dalam Alkitab ada sebuah kisah mengenai seseorang yang mengajukan permohonan kepada Allah. Bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Seperti tawar-menawar begitu ya dengan Allah. Kira-kira anak-anak tahu tidak tokoh tersebut? Siapa? Yunus? Bukan. Matius? Bukan juga. Dia adalah tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Bapak Abraham. Anak-anak, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Dia memiliki sebuah hati yang selalu mencari Tuhan, sebuah hati yang mau bercakap-cakap dengan Tuhan.
Pada waktu itu, Bapak Abraham sedang begitu gelisah di dalam hatinya. Kenapa? Karena Allah memberitahunya sebuah rencana, yaitu Allah akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hukuman yang sangat berat, yaitu kota itu akan dihancurkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ditinggali lagi. Bapak Abraham menjadi begitu sedih. Kenapa? Kan dia tidak tinggal di kota Sodom ataupun Gomora. Kenapa dia sedih? Karena dia mengingat akan keponakannya dan keluarga keponakannya, yaitu Lot yang tinggal di kota Sodom. Dia mengingat Lot dan dia kemudian berbicara kepada Allah. Ya Allah, jikalau sekiranya ada 50 orang benar di kota itu, apakah Allah tetap menghukumnya? Lalu Allah berkata, jikalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghukumnya. Lalu Abraham kemudian berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan jangan marah ya, kalau misalnya nih hanya ada 45 orang benar di kota Sodom, apakah Allah akan menghancurkan kota itu? Maka Allah berkata, tidak, aku tidak akan menghancurkannya. Lalu Bapak Abraham menawar lagi kepada Allah. Ia berkata, jangan marah ya Allah, kalau sekiranya ada 40 orang yang ada di sana. Mereka yang adalah orang-orang benar. Apakah Allah akan menghancurkan kota itu? Maka Allah menjawab, tidak, aku tidak akan menghancurkannya jika memang ada 40 orang benar di sana. Lalu Abraham terus menurunkan jumlah orang yang benar sampai menjadi 10 orang. Lalu Allah berkata kepada Abraham, jikalaupun ada 10 orang benar yang ada di kota itu, aku tidak akan menghancurkannya. Lalu Abraham kemudian selesai mengungkapkan segala permohonannya kepada Allah. Ingat tadi ada berapa? Ada 10 orang benar, maka Allah tidak akan menghancurkannya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Allah tetap menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Artinya, tidak sampai 10 orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan yang ada di kota itu. Semuanya melakukan kejahatan yang Allah tidak suka, sehingga kota-kota itu harus dihancurkan. Tetapi apakah Allah tidak mendengarkan doa Abraham? Allah mendengarkan loh, karena Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kecuali ada satu orang yang menjadi tiang garam karena tidak mau taat kepada Allah, yaitu istri dari Bapak Lot. Ini adalah jawaban atas doa dari Bapak Abraham yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Wah, Bapak Abraham sudah menyediakan waktunya untuk berbicara kepada Allah. Dia gelisah tetapi tidak disimpan sendiri. Dia bingung, dia mungkin khawatir tapi tidak disimpannya sendiri. Tadi dia melakukan apa? Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang sedia untuk mendengar doa-doa dan Allah juga bahkan sedia untuk menjawab segala doa-doanya. Anak-anak, selain sebagai bapak orang beriman, Bapak Abraham juga dikenal sebagai sahabat Allah. Artinya dia begitu dekat dengan Allah dan dia tahu Allah mendengarkan doa-doa dan menjawabnya. Nah, anak-anak, Allah selalu punya waktu buat kamu. Kamu yang mungkin merasa galau, merasa bingung, merasa susah hati, kamu nggak punya teman cerita, teman-temanmu sibuk sendiri, papa mamamu juga mungkin tidak punya waktu karena kesibukan mereka. Tapi percayalah bahwa Allah selalu punya waktu untuk engkau, mendengarkan engkau. Karena itu, jangan ragu untuk mengungkapkan isi hatimu kepada Allah. Permohonanmu, ucapan syukurmu, engkau butuh pertolongan, mintalah kepada Allah melalui doa-doamu. Ingatlah bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Ucapkan bersama-sama dengan Miss Maria kata-kata berikut. Aku bisa menceritakan kegelisahanku kepada Allah. Sekali lagi ya, aku bisa menceritakan
kegelisahanku kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa hidup dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang peduli terhadap kami. Allah yang mau mendengar doa-doa kami. Sekalipun doa kami sederhana, sekalipun doa kami mungkin buat orang lain terasa begitu membosankan. Tetapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa-doa kami. Karena itu tolonglah setiap anak-anak kelas 6 supaya dalam kehidupannya terus memiliki waktu-waktu doa, waktu-waktu untuk berbicara kepada Allah, waktu-waktu untuk bisa curhat kepada Allah. Tuhan yang menolong sehingga anak-anak memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan senantiasa mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saat ini anak-anak akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan menyertai sepanjang hari ini, berkati juga Bapak guru kelas 6 yang akan mengajar, Tuhan yang memberikan kekuatan, menambah-nambahkan kesabaran. Sehingga hari ini, baik guru, baik anak-anak boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Ya anak-anak, selamat menjalani hari ini. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.